Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini, sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesehatan ini, nikmat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kesehatan ini kita gunakan untuk belajar. Marilah kesehatan ini kita gunakan untuk membantu orang tua di rumah. Marilah kesehatan ini kita gunakan untuk selalu membahagiakan kedua orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, kalau di rumah disuruh orang tua membantu bersih-bersih, sampean kudu patuh. Kalau waktunya daring, sampean juga harus ikut daring, ya. Jangan sampai membuat orang tua kalian marah. Anak-anakku sekalian, di sini saya akan memperkenalkan saya. Saya bernama Bapak Hamam Nasiruddin, ya. Sekali lagi, Bapak Hamam Nasiruddin. Di sini di kelas 2 ini saya kebagian mengajar kelas 2 putra. Saya kelas 2 putra di sini akan mengajar yang pertama adalah mapel tauhid. Nanti kita akan menggunakan kitab Aqidatul Awam ini, ya anak-anak. Ini kitab tauhid, mohon diperhatikan. Besok jangan sampai ada yang tanya, Pak, kitab tauhid yang mana? Kitab tauhid yang mana? Ini tolong diperhatikan, kitab tauhidnya nanti kita akan menggunakan kitab Aqidatul Awam, ya. Ya, karya Syekh Marzuki, dan ini adalah tulisan pribadi saya. Jadi nanti anak-anak untuk pelajaran tauhid sampean tinggal buka kitab saja, sudah tidak butuh buku, karena di dalam kitabnya nanti sampean sudah disiapkan kolom kosong seperti ini, ya. Nah, ini seperti muqaddimah, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Di bawahnya nazam abda'u bis itu ada terjemahnya, dan terjemahnya itu saya tulis dengan menggunakan tulisan pego. Anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan bahwasanya MI Bahrul Ulum itu kalau mapel agama semuanya diharuskan ditulis dengan menggunakan tulisan pego. Tidak boleh ditulis dengan tulisan Latin, kecuali itu mapel-mapel umum seperti tematik, ya, baru ditulis dengan tulisan Indonesia Latin. Tapi kalau mapel-mapel agama semuanya nanti ditulis dengan pego, ya. Anak-anakku, nanti sampean menulis nazam dan terjemahnya yang tulisan pego itu sampean tulis di bawahnya. Jadi menulisnya di kitab, sampean tidak usah menyiapkan buku tulis. Sampean cukup nanti menulis di buku, di kitab ini. Nanti di bawahnya ada kolom-kolom kosong, ya. Seperti itu untuk mapel tauhid Aqidatul Awam. Kemudian nanti di dalam kitab Aqidatul Awam nanti sampean akan dipenuhi dengan belajar menghafalkan Aqidatul Khamsin atau akidah yang ada 50, ya. 50 itu apa saja? Ya, 20 sifat wajib bagi Allah, ada 20. Ditambah lagi 20 sifat mustahil bagi Allah, berarti ada 40. Ditambah sifat jaiz bagi Allah ada 1, berarti totalnya
41. Kemudian ditambah sifat wajib bagi Rasul ada 4, berarti 45. Ditambah lagi sifat mustahil bagi Rasul ada 4, jadi 49 kurang 1 ditambah lagi dengan sifat jaiz bagi Rasul yang ada 1. Nah, nanti akan dipelajari semuanya, akan sampean harus hafal. Karena orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang mengaku beriman itu harus hafal 50 akidah itu, akidatul khamsin itu ya. Contoh 20 sifat wajib bagi Rasul nanti akan kita menyanyikannya. 20 sifat wajib bagi Allah yang ada 20 nanti kita akan menyanyikannya dengan nada lagu seperti lagu sayonara ya, sayonara seperti sayonara sayonara sampai berjumpa pula. Nanti seperti itu refnya, buat apa susah, buat apa susah. Nanti seperti itu kalau kita menyanyikannya pada 20 sifat wajib bagi Allah beserta artinya, maka akan tampil seperti ini. Wujud ada qidam dahulu, baqa kekal selamanya, mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, wahdaniyat esa kudrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmun maha tahu, hayat maha hidup, sama mendengar, basar melihat. Itu ada di kitab sampean halaman 14. Nanti untuk mapel tauhid nanti seperti itu. Anak-anakku sekalian, perkenalan untuk kitab ini namanya kitab Nadhom Aqidatul Awam. Bahwasanya kitab Aqidatul Awam ini nadhomnya dikarang oleh Syekh Al-Marzuki. Itu beliau adalah orang yang sangat alim, yang mukasyafah. Ceritanya begini, suatu ketika Syekh Marzuki itu sedang tidur. Dalam mimpinya beliau bermimpi bahwasanya dia bertemu dengan Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah tersebut dikelilingi oleh para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lainnya. Kemudian Syekh Marzuki itu dipanggil, ditimbali sama Rasulullah SAW. Wahai Marzuki, apakah kau ingin aku ajarkan suatu ilmu yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka dan bisa menyebabkan kalian masuk surga? Syekh Marzuki yang ditawari seperti itu, beliau menjawab, ya Rasulullah, saya mau, coba dengarkan. Ketika itu Rasulullah terus menazamkan nazam yang ada di kitab, abda'u bismillahirrahmani, seterusnya sampai wasuhuful khalili wal kalimi ya. Di kitab sampean sudah ada di halaman 5 ya, sampean buka-buka. Diceritakan seperti itu. Kemudian suatu ketika Syekh Marzuki terus terbangun, dipikir-pikir lagi, ini tadi kok Rasulullah mengajari saya seperti ini. Terus malamnya ketika beliau tidur lagi, ternyata beliau bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah dan beserta para sahabatnya. Dilihat, kemudian Syekh Marzuki ditimbali lagi, Syekh Marzuki, hei wahai Marzuki, apakah engkau sudah hafal apa yang saya nazamkan kemarin malam? Nggih Kanjeng, saya tasih hafal. Coba hafalkan. Kemudian seketika itu Syekh Marzuki juga menazamkan yang kemarin dinazamkan oleh Rasulullah, abda'u bismillahirrahmani sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Akhirnya ternyata Syekh Marzuki juga sudah hafal. Kemudian Rasulullah dawuh kepada Syekh Marzuki, wahai Marzuki, barang siapa yang hafal nazam Aqidatul Awam ini, dia dijamin
masuk surga. Barang siapa yang hafal nadham ini, semua permintaannya yang baik-baik akan dikabulkan oleh Allah. Itu janjinya Rasulullah. Jadi saya mohon nanti anak-anak, meskipun untuk nadhamnya tidak saya suruh hafalkan, sampai cukup dibaca bolak-balik, dibaca bolak-balik, dibaca berulang kali sampai sampean hafal. Semoga nanti kalau sampean hafal bisa ditakdirkan oleh Allah bisa masuk surga. Menjadi permohonan sampean yang baik-baik semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk akidatul awam, untuk pelajaran tauhid itu cuma perkenalan. Sekarang adalah untuk hari Selasa ini materi sampean adalah imla, ya. Anak-anak, untuk kelas 2 saya mengajar akidatul awam, tauhid dan imla, ya. Tauhid dan imla. Nah, untuk sekarang hari Selasa sesuai jadwal dari madrasah bahwasanya hari ini Selasa sampean jadwalnya adalah materi imla. Anak-anakku sekalian, imla itu adalah dikte, ya. Guru mengucapkan, guru melafadzkan, siswa menulis, ya. Jadi sampean menulis dari apa yang diucapkan oleh Pak Hamam, ya. Contoh, saya mengucapkan lafadz barokah, itu ya. Barokah, sampean di buku sampean, buku tulisnya sampean nulis, menulis barokah. Karena saya membacanya barokah, itu kan semuanya kan pendek semuanya, tidak ada yang panjang. Berarti sampai menulisnya juga harus pendek semuanya. Tulis barokah, harus seperti ini. Kalau sampai menulisnya gini barokah, ini akan saya salahkan. Karena ini adalah tidak menggunakan kaidah tahaji sampean yang di kelas 1. Ba sama ro di sini seharusnya bisa disambung. Kenapa di sini kok tidak disambung? Maka saya salahkan. Tuh. Jadi imla nanti juga menggunakan ilmu tahaji, ya. Contoh kalau saya mengucapkannya barokah, sampai nulisnya begini. Ini juga salah. Karena saya membaca banyak tidak panjang. Kalau saya mengucapkannya pendek, berarti nulisnya juga harus pendek. Kalau mengucapkannya panjang, sampai mengucapnya juga harus panjang. Contoh yang panjang, lafadz bala, nah, baru nulisnya seperti ini, bala. Karena Pak Guru mengucapkan ko-nya panjang, bala. Nek sampai nulisnya begini salah, karena ini bacanya bala. Seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk video untuk hari pertama saja. Untuk selanjutnya nanti insya Allah nanti Pak Guru cukup mengirimkan suara saja di HP, nanti sampai menulis. Karena ini pelajarannya imla. Jadi guru nanti membaca sampai yang menulis. Untuk hari pertama ini saya kasih soal 10 anak-anak ya. Tolong bukunya dibuka. Kalau tulisan Arab bukunya dibuka dari sebelah kanan atau dari belakang, bukan dari depan. Kalau sampai membukanya dari depan itu pelajaran umum. Kalau pelajaran Arab sampai membukanya harus dari belakang atau dari sebelah kanan. Begitu juga kalau penulis Arab berarti menulisnya dari kanan, tidak dari kiri. Ya. Nanti saya akan mengucapkan kata-kata, tolong anak-anak ditulis. Ya, ditulis. Satu nomor akan saya ulang 3 kali. Ya. Satu nomor akan saya ulang 3 kali. Saya kasih soal 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor 1, kholako, kholako, kholako.
Itu nomor 1. Nomor 2, ja'ala. Ja'ala, A-nya A bukan A. Ja'ala. Nomor 3, sobaro. Kalau saya baca pelan-pelan, sobaro, tapi jangan ditulis panjang. Sobaro. Nomor 4, akala. Kalau saya baca pelan, akala, tapi bacanya akala. A bukan O, bukan, tapi akala. Nomor 5, rohima. Kalau saya baca pelan, rohima. Bacanya rohima. Nomor 6, hamidah. Kalau pelan bacanya hamidah. Nomor 7, kalau kecepatan nanti boleh diulang kembali videonya ya, kalau lewat suara juga boleh diulang suaranya. Sekarang nomor 7, rokiba. Ki ya, bukan qi, bukan, tapi ki. Rokiba. Nomor 8, syahida. Bacanya syahida. Nomor 9, qara'a. A-nya biasa, qara'a. Nomor 10, yang terakhir, la'aiba. Cukup itu anak-anak. Jadi nanti begini, yang saya ucapkan itu nanti ditulis di buku ya. Satu tadi soalnya ada 10, nanti sampean kerjakan, ditulis di buku sampean. Dimohon untuk digang kalau nulis ya, digang kalau nulis, jangan naik turun, yang lurus sesuai dengan garis yang ada di buku ya. Kemudian ketika sudah sampean tulis, nanti tolong ditunjukkan kepada orang tuanya. Ketika sudah ditunjukkan kepada orang tuanya, terus ditandatangani oleh orang tua. Setelah ditandatangani oleh orang tua, baru difoto, kemudian dikirimkan ke nomor Pak Hamam ya. Nanti nomornya akan dikirim oleh wali kelasnya. Saya ulang lagi, nanti imla 10 soal tadi ditulis di buku, kemudian ketika sudah selesai nanti ditunjukkan ke orang tuanya, ditandatangani. Setelah ditandatangani, difoto, dikirim ke nomor WA-nya Pak Guru, bukan ke nomornya wali kelas, karena yang mengajar, yang mengoreksi imla nanti Pak Hamam, bukan wali kelasnya. Cukup itu dari saya. Mari kita berdoa, semoga ilmu yang kita pelajari nanti diberikan manfaat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.